63 tahun sudah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia berkarya di negara ini. Bangsa Indonesia sungguh bangga memiliki organisasi yang sudah lama dan akhirnya berevolusi menjadi suatu organisasi yang matang. Namun kita perlu tahu apa dan bagaimana perjuangan dari Perki dan sebenarnya apa sih cita-cita dari Perki ini. Bersama kita sekarang Presiden-elek Perki, Dr. Adityo Prakoso, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan, dan kita akan bincang bersama beliau saat ini. Dr. Adityo, terima kasih Dr. Vito, selamat siang. Ini di saat ulang tahun Perki. Ya, jadi Perki itu Perhimpunan Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Ini didirikan tepat 63 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 November 1957 oleh Dr. Gan Chong Bing. Peresmian atau pendirian Perki ini dilaksanakan di Rumah Sakit St. Carolus waktu itu, bertepatan dengan pendirian Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Jadi waktu itu Dr. Gan Chong Bing sebagai pendiri dari Perki, juga sebagai sekretaris pada waktu pendirian PABDI. Di hari yang sama, di ruangan yang berbeda di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Nah, setelah 63 tahun berkiprah, Perki ini, ya, kita saat ini sudah memiliki 1.413 lulusan ahli jantung yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita sudah memiliki 40 cabang, ya, dan ini bersinergi membuat visi yang satu demi kemajuan pelayanan kardiovaskular yang mumpuni di Indonesia. Ya, dari organisasi kecil itu sekarang sudah berkembang sebegitu pesatnya, yang terdiri atas 13 kelompok kerja, ya, yang membidangi mulai dari diagnostik, tata laksana, dari prevensi sampai rehabilitasi, dari fetus sampai geriatri. Jadi itu adalah lapangan Perki yang ada sekarang. Nah, kemudian juga selain itu kami juga melakukan afiliasi dengan organisasi kardiologi di regional di Asia Tenggara, Asia, juga dengan perhimpunan kardiologi di Eropa dan Amerika. Jadi berarti memang Perki selama perjalanannya sekarang ini memang sudah melayani di hampir seluruh bagian Indonesia terkait jantung dan pembuluh darah, Dokter. Ya, jadi pelayanannya sudah walaupun belum merata, tetapi cakupan pelayanan kami sudah dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dan untuk jantung dan pembuluh darah sendiri juga dari bayi sampai usia lanjut. Ya, jadi semuanya kita cakup dalam pelayanan kardiovaskular. Dan memang tadi Dr. Adit bilang bahwa ini memang masih menuju untuk bisa memeratakan lagi pelayanan tersebut, tapi kita udah ada ikhtiar sana sebenarnya. Ya. Jadi kita sudah melakukan pemerataan, ya walaupun memang konsentrasi masih di kota-kota besar, tapi kita berusaha untuk memberikan pelayanan ke seluruh Indonesia. Nah, tadi menarik bagaimana Dr. Adit bilang bahwa sebagai Presiden-elek, Dr. Adit punya pandangan bahwa Perki sendiri juga di luar negeri membangun jaringan networking dengan perhimpunan serupa yang ada di negara lain. Ya. Itu bagaimana, Dr. Adit? Ya, jadi kerjasama yang dilakukan sekarang mulai dari pendidikan, yaitu kami melakukan kerjasama dalam mendidik fellowship, jadi mendidik postgraduate training, ya, misalnya untuk intervensi non-bedah, kemudian untuk pelayanan intensive care, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan tukar atau alih teknologi, misalnya salah satu contoh adalah tentang teknik penutupan defek jantung tanpa menggunakan sinar X, ya. Itu kami melakukan alih teknologi juga di Philippine Heart Center, kemudian juga di negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian juga untuk pemasangan katup aorta, katup pulmonal tanpa menggunakan teknik bedah, yakni transcatheter implantation, kami juga kerjasama dengan ahli-ahli dari Australia, juga dari Thailand. Jadi ini menarik untuk masyarakat luas mengetahui, karena ini adalah kebanggaan buat Indonesia sebenarnya, bahwa
Perki sebagai organisasi profesi jantung dan pembuluh darah ini bukan saja sekedar menimba ilmu dari orang lain, negara lain, tapi juga kita memberikan sesuatu juga bagi orang lain juga. Ya. Tadi menarik tadi bagaimana mengenai kasus jantung bawaan. Sampai sekarang jantung bawaan masih menjadi sesuatu yang nggak bisa dalam tanda kutip bukan dicegah dengan cara jaga makan, olahraga. Dan tadi mungkin lebih spesifik lagi mengenai bolong jantung gitu yang bisa ditambal tanpa menggunakan pembedahan, Dokter Adit. Iya. Penyakit jantung bawaan ini unik ya, insidensnya cukup tinggi dibandingkan penyakit bawaan yang lain. Misalnya penyakit bawaan dari neurologi atau dari bagian syaraf atau bagian muskuloskeletal. Penyakit jantung bawaan itu insidensnya paling tinggi di antara penyakit bawaan lainnya. Dan seperti Dr. Vito katakan, memang pencegahannya tidak bisa dengan lifestyle modification ya. Jadi beyond that, jadi memang harus dari counseling plan natal dan lain-lainnya. Nah, tadi salah satu teknologi yang dikembangkan adalah tata laksana penutupan bocor jantung tadi ya. Penutupan bocor jantung itu kita bisa tutup tanpa menggunakan metode bedah ya. Jadi kita lakukan namanya transcatheter closure, dan teknologi yang dikembangkan dari Indonesia ini, walaupun sebenarnya sudah dipelopori oleh beberapa ahli di negara lain ya, tapi kita mau melopori di Asia Tenggara ini adalah penutupan defek jantung atau bolong jantung itu tanpa menggunakan sinar X. Jadi kami hanya menutup dengan menggunakan bantuan imaging, yaitu dari ekokardiografi. Bahkan udah sangat minimal invasif, sudah gitu sangat kurang lagi radiasinya. Iya. Dan Indonesia salah satu memang yang bisa menjadi katakan boleh pionir lah ya di Asia Tenggara. Iya. Wow, ini prestasi ya. Jadi memang ini yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwa posisinya Indonesia ini bukanlah dibilang salah satu negara yang berkontribusi terhadap kemajuan ilmu jantung dan pembuluh darah di dunia juga ya. Iya. Dok, ini kalau bisa dikatakan demikian, orang-orang mungkin pada harusnya senang dan juga bangga dengan adanya kehadiran dokter jantung yang merata. Tadi dokter sudah bilang bahwa kita sudah berusaha untuk itu juga. Nah sekarang bagaimana mengenai regulasi dan kebijakan? Jadi berarti ikhtiar dari Perki yang berusaha untuk melanjutkan pelayanan jantung dan pembuluh darah di seluruh Indonesia dan berbagai lapisan ini juga tentunya harus didukung juga oleh kebijakan dan juga regulasi yang berlaku ya dokter ya? Ya. Jadi sekarang peraturan sekarang kan kita tipe rumah sakit itu dari tipe C kita sudah memiliki dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Juga tipe D itu bisa merupakan pilihan ya untuk ahli jantung pembuluh darah itu bisa bekerja di rumah sakit tipe D. Jadi dengan adanya regulasi seperti itu diharapkan bahwa pelayanan kardiovaskular itu bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya di tertiary center saja. Dan berarti memang ini juga salah satu visi dari Perki bahwa bukan saja kita mengobati yang sudah terjadi penyakit, tapi dari sebelum penyakit, prevensi, pencegahan pun kita sudah mau cegah. Iya, jadi memang karena beberapa komponen dari penyakit kardiovaskular ini berimbas dari efek degeneratif ini, maka yang paling penting untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, selain dari mengobati Dr. Vito, kita harus mulai dari prevensi. Jadi prevensi itu sangat penting, terutama untuk masalah penyakit jantung di Indonesia yang paling banyak ya, yaitu tentang penyakit jantung koroner. Ya. Mungkin dari sebagian orang yang takut penyakit jantung, nggak semua berani untuk memeriksakan diri. Padahal alat diagnostik, boleh dibilang kita cukup mumpuni sebenarnya. Artinya untuk level global pun kita sudah bisa bersaing artinya untuk itu, dokter ya. Bagaimana menurut dokter di era-era sekarang kira modern ini, di mana alat diagnostik pun itu sudah ada di berbagai provinsi? Ya, pertama mulailah dengan medical check-up ya. Jadi medical check-up secara berkala pada orang dewasa itu penting. Kenapa? Karena dengan tanpa gejala, dengan Anda tidak merasakan apapun, tetap penyakit kardiovaskular itu sebenarnya sudah mulai ada. Oleh karena itu, manajemen faktor risiko itu sudah mulai dari medical check-up. Yang hal yang paling sederhana adalah memeriksakan ke dokter dan melakukan tes laboratori sederhana. Sehingga Anda bisa tersaring apabila sudah terjadi gangguan, misalnya
gangguan pada kadar lemak darah, gangguan atau peningkatan tekanan darah sistemik yang belum ada gejala atau adanya gangguan pada metabolisme gula. Nah, itu sebaiknya ditata laksana lebih dini sehingga tidak menunggu adanya komplikasi kardiovaskular. Ya, jadi dokter jantung itu dokter jantung umum saja sudah memiliki kompetensi baik untuk melakukan diagnostik, mulai diagnostik sederhana, imaging, dan juga tata laksana yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi komplikasi dari kardiovaskular ini. Ya, jadi intinya kita tidak bisa one man show, kita bekerja teamwork. Ya, nggak mungkin kita akan maju sendiri, tidak. Kita akan bekerja sama, salah satunya adalah untuk penyakit kardiovaskular ini. Dan ini menarik mengenai tadi teamwork, Perki menyediakan diri juga untuk ikut berperan, berkontribusi dalam pandemi saat ini. Karena COVID-19 memang menjadi persoalan bagi sebagian besar orang, mungkin persoalan negara juga. Dan dalam bidang kesehatan, bagaimana peran Perki dalam mengatasi pandemi? Ya, jadi Dr. Vito, COVID-19 ini merupakan masalah bagi semua orang ya. Jadi semua terdampak, baik masyarakat, negara, ekonomi, dan lain-lain. Dan Perki dengan 13 Pokja itu bersinergi untuk memberikan solusi atau tawaran solusi untuk mengatasi COVID-19 ini dari bidang kardiovaskular. Dan kemudian Perki juga menunjuk Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Dr. Anwar Santoso dan timnya melakukan fasilitasi terhadap keluarnya rekomendasi-rekomendasi tentang COVID-19. Dan saat ini ada 3 rekomendasi yang keluar dari Perki, yaitu pertama tata laksana ACS dengan tata kelola cath lab-nya. Kemudian yang kedua adalah tata laksana injury myocardium atau myocardial injury, dan yang ketiga adalah tata laksana aritmia, yang semuanya itu berhubungan dengan bahwa jantung dan pembuluh darah merupakan komorbid pada COVID-19. Iya, betul. Jadi jantung dan pembuluh darah ini merupakan komorbid ya, karena berhubungan dengan reseptor-reseptor target dari COVID-19 ini, dan merupakan kontributor terbesar juga dalam mortality dan morbidity pasien dengan COVID-19 ini selain dari salah respirasi. Makin jelas bahwa Perki selalu berusaha untuk relevan dalam masyarakat, jadi bukan saja untuk penanganan penyakit, juga untuk penanganan, dan juga dalam hal ini yang mempengaruhi seluruh dunia saat ini ya, COVID-19 juga. Dokter, harapan bagi kami dari Perki juga untuk juga bagi semua orang yang mungkin ikut bersama dengan kita berjuang untuk keselamatan pembuluh darah, mungkin pemangku kebijakan, mungkin orang-orang lain lah yang mungkin pasien-pasien, bagaimana harapan Perki untuk hal itu? Baik Dr. Adit, memang sekarang ini Perki berusaha untuk tetap relevan di masyarakat. Dan bagaimana mengenai harapan Perki sebagai organisasi yang sudah matang sekarang, melihat berbagai masalah kardiovaskular dan kita ingin ikut kontribusi dan semua masyarakat yang berharap banyak. Ya, Dr. Vito, intinya adalah kerjasama sinergisme. Saya ulangi lagi, sinergisme baik dengan seluruh pihak yang terkait dalam tata kelola tata laksana kardiovaskular ini, baik dari pemerintah, kemudian asuransi di sini adalah yang paling banyak berperan sampai saat ini adalah BPJS, coverage dari BPJS, kemudian dari masyarakat juga, kemudian mulai banyak investor asing yang mulai menanamkan modalnya dalam percaturan kesehatan ini, dan saya kira dengan adanya kerjasama yang baik, kami dari organisasi profesi membantu untuk melakukan pelayanan berbasis kompetensi dalam bidang kardiovaskular untuk masyarakat Indonesia. Jadi memang perjuangan Perki ini bisa dibilang bukan saja dari sisi medis, tapi juga dari segi di belakang layar pun kita berusaha untuk bisa mengadakan fasilitas dan mungkin juga kompetensi ditingkatkan, jadi lobby dan lain-lain. Jadi benar-benar Perki sebagai organisasi merupakan organisasi yang matang atas profesi, dan utama dari organisasi berpesan sinergis. Iya. Sama-sama saling bantu, dan ini adalah era kolaborasi, bukan era kompetisi. Iya, itu intinya.
Baik, terima kasih Dr. Adit waktunya. Ya, Sela-sela kesibukan bersama kami memberikan pencerahan kepada masyarakat dan juga rekan-rekan teman sejawat bagaimana PRQ bisa berkiprah dan berharap membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat untuk bisa melayani kebutuhan sehat kardiovaskular di Indonesia. Ya. Dr. Adit, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Dr. Vito. Yo, salam sehat semua. Ya.